Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini, di mana kita akan mengungkap salah satu babak gemilang dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kekhalifahan Islam di Andalusia, Eropa. Sebuah masa yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi, yang jejaknya masih terasa hingga hari ini. Mari kita jelajahi bersama kisah inspiratif ini, kisah kekhalifahan Islam di Andalusia, kebangkitan, kegemilangan, dan kemundurannya. Masa kebangkitan. Pada tahun 711 M, pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar, membuka jalan bagi penaklukan wilayah Iberia, Spanyol dan Portugal saat ini. Tariq, bersama Musa bin Nusyair, berhasil mengalahkan kerajaan Visigoth yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Penaklukan ini bukan hanya sekadar ekspansi militer, tetapi juga upaya membawa nilai-nilai keadilan Islam kepada penduduk setempat. Setelah penaklukan, wilayah Iberia menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Namun, ketika dinasti Umayyah runtuh pada 750 M, Abdurrahman I, seorang anggota keluarga Umayyah yang selamat, melarikan diri ke Andalusia. Pada 756 M, ia mendirikan Emirat Cordoba dan menyatukan wilayah tersebut di bawah pemerintahannya. Di bawah Abdurrahman I, stabilitas politik dan ekonomi tercapai, dan Andalusia mulai berkembang sebagai pusat peradaban. Kebangkitan Andalusia tidak hanya ditandai oleh pembangunan fisik seperti masjid, istana, dan kota-kota baru, tetapi juga oleh integrasi masyarakat yang multikultural. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan relatif damai, membangun dasar masyarakat yang harmonis. Perdagangan berkembang pesat, menjadikan Andalusia sebagai pusat pertukaran barang dari Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Masa kegemilangan. Puncak kejayaan Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman III, yang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pada tahun 929 M, menjadikan Cordoba sebagai pusat kekhalifahan Islam di Barat. Di bawah kepemimpinannya, Andalusia mencapai kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cordoba menjadi simbol kecemerlangan intelektual dunia Islam. Perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu berada di Cordoba, dengan koleksi ratusan ribu buku. Para ilmuwan Andalusia seperti Al-Zahrawi, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Bedah Modern, menulis ensiklopedia kedokteran yang digunakan di Eropa hingga abad ke-17. Ibn Rushd, Averroes, menerjemahkan dan mengembangkan filsafat Aristoteles, yang kemudian memengaruhi pemikiran Eropa pada masa Renaissance. Arsitektur dan seni. Andalusia menjadi rumah bagi karya arsitektur megah, seperti Masjid Agung Cordoba dengan lengkungan-lengkungan indahnya, serta Istana Alhambra di Granada, yang hingga kini menjadi simbol keindahan seni Islam. Seni musik juga berkembang pesat, dengan tokoh seperti Ziryab yang membawa inovasi dalam musik dan gaya hidup. Toleransi dan kehidupan multikultural. Salah satu keunikan Andalusia adalah keberhasilannya menciptakan masyarakat yang multikultural. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dan saling bekerja sama. Kaum Yahudi, misalnya, mengalami masa keemasan dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Toleransi beragama dan keragaman budaya inilah yang membuat Andalusia menjadi teladan peradaban pada masa itu. Masa kemunduran. Kemunduran Andalusia dimulai dengan perpecahan politik setelah wafatnya Al-Mansur, seorang tokoh militer yang membantu mempertahankan stabilitas kekhalifahan. Kekhalifahan Cordoba runtuh pada awal abad ke-11, dan wilayah Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifa. Perpecahan ini melemahkan kekuatan umat Islam di wilayah tersebut, membuat mereka rentan terhadap serangan kerajaan Kristen di utara. Pada saat yang sama, tekanan dari luar semakin kuat. Kerajaan-kerajaan Kristen memulai reconquista, sebuah upaya selama berabad-abad untuk merebut kembali wilayah Iberia dari Muslim. Meskipun dinasti seperti Almoravid dan Almohad dari Afrika Utara sempat membantu mempertahankan Andalusia, kekuatan Islam terus melemah. Puncak kemunduran terjadi pada 1492, ketika kerajaan Granada, benteng terakhir Islam di Andalusia, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Penaklukan Granada mengakhiri hampir 800 tahun kehadiran Islam di wilayah tersebut. Setelah itu, umat Muslim dan Yahudi menghadapi penganiayaan berat. Mereka dipaksa untuk masuk Kristen atau diusir dari Spanyol, mengakhiri warisan Islam secara politis di Eropa. Warisan Andalusia. Meskipun kekuasaannya berakhir, warisan Andalusia tetap hidup hingga hari ini. Pengaruhnya terlihat dalam arsitektur, musik, dan bahasa Spanyol yang mengadopsi banyak kata dari bahasa Arab. Ilmu pengetahuan dan filsafat yang berkembang di Andalusia menjadi dasar bagi kebangkitan intelektual di Eropa pada masa Renaissance. Andalusia juga meninggalkan pelajaran penting bagi peradaban manusia, bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan.
Kisah Andalusia adalah pengingat bahwa keberagaman budaya dan agama bukanlah penghalang, tetapi justru kekuatan yang dapat mendorong peradaban menuju kejayaan.